Dalam kuliah ini kita akan membahas Extreme Programming secara rinci. Di sini, tujuan pembelajaran adalah untuk ingat pendekatan pengembangan perangkat lunak tangkas. Ini ditulis sebagai 1. Jadi, kamu harus mengingat poinnya. Untuk memudahkan kamu, aku akan menjelaskan poin-poinnya sehingga akan membantu kamu mengingatnya. Ada beberapa pendekatan lincah yang masing-masingnya mengimplementasikan nilai dan prinsip dari manifesto tangkas dengan cara yang berbeda. Dalam silabus ini, 3 perwakilan dari pendekatan tangkas dipertimbangkan: Extreme Programming, Scrum, dan Kanban. Dan dalam kuliah ini, kita akan membahas Extreme Programming secara rinci, dan dalam kuliah mendatang, kita akan membahas Scrum dan Kanban. Mari kita lihat apa itu Extreme Programming. Extreme Programming diperkenalkan oleh Ken Beck, yaitu pendekatan tangkas untuk menggunakan perangkat lunak yang dijelaskan oleh nilai-nilai tertentu, prinsip-prinsip, dan praktek pengembangan. Banyak pengembangan perangkat lunak tangkas, pendekatan yang digunakan saat ini digunakan oleh XP dan nilai-nilainya dan prinsip-prinsip. Dan dalam kuliah kita akan bahas 5 nilai-nilai Extreme Programming dan 14 prinsip sebagai pedoman tambahan, serta 13 praktik utama dari Extreme Programming. Mari kita lihat kelima nilai tersebut. Extreme Programming mencakup 5 nilai ini sebagai panduan pengembangan: komunikasi, kesederhanaan, umpan balik, keberanian, dan rasa hormat. Di mana komunikasi berarti berbagi dan menyebarkan pengetahuan ke semua anggota tim. Kebanyakan masalah dan kesalahan disebabkan oleh kurangnya komunikasi. Tim yang lebih kecil dengan komunikasi yang punya jumlah komunikasi. Kesederhanaan berarti menambah fitur baru saat dibutuhkan, membuat potongan kode yang paling sederhana daripada perencanaan penggunaan masa depan, dan menghasilkan perangkat lunak besar yang rumit yang mungkin tidak pernah digunakan. Kesederhanaan yang digunakan membantu komunikasi, mengurangi jumlah kode untuk tulis, dan meningkatkan kualitas. Selanjutnya, umpan balik. Ini adalah bagian penting komunikasi karena memungkinkan tim untuk mengukur seberapa jauh sistem dari fitur yang dibutuhkannya. Ini juga membantu dengan kesederhanaan karena tim dapat mengadopsi percobaan dan kegagalan. Keberanian yang harus dibuat oleh tim berubah sewaktu-waktu saat desain tidak lagi pas, dan bersiap membuang kode yang tidak berfungsi. Kesederhanaan komunikasi dan umpan balik memungkinkan tim memiliki keberanian untuk menangani perubahan besar dan refactoring sistem benar yang terakhir. 1 adalah rasa hormat yang diberikan setiap orang dan merasakan hal yang sama. Rasa hormat yang pantas mereka dapatkan sebagai anggota tim yang bernilai. Setiap orang memberikan nilai, bahkan jika pengembang hanya antusias dengan antusiasme. Keahlian pelanggan dan sebaliknya. Manajemen menghormati hak kami untuk menerima tanggung jawab dan menerima otoritas atas pekerjaan kita sendiri. Ini semua tentang 5 nilai ekstrim pemrograman yang digunakan untuk memandu pengembangan aktivitas. Mari kita lihat 14 prinsip ekstrim pemrograman, yaitu kemanusiaan, ekonomis, saling menguntungkan, kesamaan diri, kerusakan, perbedaan, refleksi, mengalir, kesempatan, redundansi, kegagalan, kualitas, langkah kecil, dan menerima tanggung jawab. Mari kita lihat apa arti kata ini dengan ringkas. Konteks pertama adalah kemanusiaan. Di sini, faktor manusia adalah kunci utama untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas karena perlu mengenai tujuan dan sasaran bisnis bagi pengguna dan organisasi. Kedua adalah ekonomi. Perangkat lunak harus menghasilkan nilai bisnis. Yang ketiga, saling menguntungkan. Semua aktivitas harus menguntungkan semua sumber daya dan organisasi yang terlibat. Selanjutnya adalah kesamaan diri. Di sini kita harus dapat menggunakan kembali solusi sebelumnya untuk masalah yang mereka hadapi dalam konteks yang berbeda. Kelima adalah perbaikan yang harus kita upayakan untuk memperbaiki terus-menerus. Keenam adalah keberagaman, artinya kita harus menerapkan keterampilan yang berbeda
pendekatan dalam tim untuk menemukan dan menyelesaikan berbagai masalah dan kerusakan. Prinsip ketujuh adalah refleksi yang dibutuhkan tim untuk secara teratur melihat apa berjalan dengan baik atau buruk dan apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ini. Kedelapan adalah aliran. Di sini yang perlu kita lakukan mempertahankan aliran kerja yang stabil secara terus-menerus daripada memiliki untuk mempercepat mendekati akhir pengulangan. Prinsip ke-9 adalah perulangan. Kita perlu melihat masalah dan isu sebagai peluang untuk perbaikan. Ke-10 adalah redundancy, di mana kita perlu menghindari penerapan praktik yang akan menemukan cacat yang sama dengan cara berbeda. Prinsip ke-11 adalah kegagalan dan satu tim. Jangan takut gagal karena orang tidak hanya belajar dari kesalahan mereka, tetapi juga menghemat waktu dalam mencoba menemukan solusi yang tepat di upaya pertama. Yang ke-12 adalah kualitas semua orang di tim. Harus selalu berusaha untuk menjaga kualitas pada kualitasnya. Tingkat tertinggi. Prinsip ke-13 adalah langkah kecil. Jauh lebih baik melanjutkan ketujuan secara berulang dalam serangkaian langkah kecil sebagai persiapan perubahan besar. Dalam jangka waktu lama bisa berbahaya. Prinsip terakhir adalah tanggung jawab diterima. Tanggung jawab perlu diterima dengan melihat apa yang bisa dicapai daripada apa yang perlu dicapai. Anggota tim lebih banyak cenderung menerima tugas tanggung jawab untuk itu. Dengan ini semua 14 prinsip tercakup. Anda perlu mengingat kata-kata yang kami berikan penjelasan hanya agar Anda mengerti artinya adalah kata-kata berkenaan dengan Agile. Proyek sekarang mari kita lihat 13 praktik utama. Dijelaskan oleh pemrograman ekstrim, saya membaginya menjadi 4 kelompok sehingga Anda dapat dengan mudah mengingatnya. Kelompok pertama adalah perencanaan dan analisis. Ada 4, yaitu cerita, latihan siklus mingguan, siklus kuartalan, dan kendur. Di mana cerita tidak lain adalah fungsionalitas sistem. Cerita siklus mingguan berarti tim memperkirakan cerita apa yang akan disampaikan dan diterapkan dalam minggu itu mirip dengan siklus mingguan yang kami miliki. Triwulan dengan cepat, di mana tim melihat jangka panjang di tingkat yang lebih tinggi untuk memperkirakan apa yang disampaikan dan diterapkan di dalamnya. Kuartal berikutnya, latihan terakhir di bawah perencanaan, dan analisis adalah selagi yang berarti menambahkan margin keamanan yang besar termasuk beberapa tugas dengan prioritas lebih rendah pada setiap iterasi yang bisa dijatuhkan jika tim tertinggal. Kelompok kedua adalah faktor orang, dan inilah kami 5 latihan duduk bersama di seluruh ruang kerja informatif tim. Kerja hierarki dan pemrograman pasangan. Mari kita mulai dengan latihan duduk pertama. Bersama-sama bekerja sama di ruang terbuka, membantu memaksimalkan komunikasi. Berikutnya adalah seluruh tim latihan. Tim harus tim lintas fungsi dengan semua keterampilan dan perspektif. Membuat proyek sukses. Ketiga adalah ruang kerja informatif. Di sini ruang kerja harus menjadi area informasi yang membutuhkan tim untuk menampilkannya suatu proyek terbaru dan informasi lainnya secara visual. Berikutnya adalah pekerjaan yang diberi energi sehingga tim perlu bekerja dengan kecepatan yang konstan untuk tetap bekerja. Yang terakhir, tenaga di bawah faktor orang adalah pasangan pemrograman. Semua kode ditulis dengan 2 pengembang di satu mesin. Ini mempromosikan pengetahuan, ulasan informasi, mentransfer dan menghasilkan kode kualitas yang lebih baik. Kelompok berikutnya didasarkan pada desain kode, di mana kita memiliki 2 praktik uji pemrogram pertama dan desain tambahan dalam uji pertama. Pemrograman kita ditulis tes sebelum kode jadi, bahwa pengembang mengodingkan jumlah kode minimal untuk lulus tes, menghindari pengembang menambahkan semua lonceng dan peluit ekstra. Berikutnya adalah desain-desain incremental saat tim perlu daripada menghasilkan desain besar di depan. Di sebagian besar organisasi, orang pertama kali menulis kode dan kemudian pada akhirnya membuat semua desain hanya untuk mendorong proses yang bukan merupakan praktik yang benar yang harus kita rancang secara bertahap.
Dan kelompok terakhir terkait dengan praktik pengkodean, di mana kami memiliki brief 10 menit dan integrasi berkelanjutan. Pembuatan 10 menit adalah konsep populer di mana sistem harus dibangun dan diuji dalam 10 menit sehingga dapat sering dieksekusi dan memberikan umpan balik reguler. Dan kedua adalah integrasi berkelanjutan. Dan di sini pengembang perlu mengintegrasikan setiap perubahan secara teratur. Idealnya setiap 2 jam untuk meredakan sakit kepala, integrasi yang besar, dan mengaktifkan kode. Sering diintegrasikan dan diuji dengan ini semua praktik pemrograman ekstrim. Dibahas sebelum kita mengakhiri kuliah ini, mari kita melihat ke semua poin kunci dalam kuliah ini. Kami bahas 5 nilai dari 14 prinsip pemrograman ekstrim sebagai pedoman dan 13 praktik dan skala programan ekstrim. 5 nilai dari program ekstrim adalah komunikasi, kesederhanaan, umpan balik, keberanian, dan menghormati. 14 prinsip sebagai pedoman tambahan adalah saling menguntungkan, refleksi, keberagaman, perbaikan, kesamaan diri, aliran kualitas gagalan, redundansi, kesempatan, aliran kualitas gagalan, redundansi, kesempatan, langkah kecil, dan tanggung jawab yang diterima. Dan 13 praktik utama adalah duduk bersama, ruang kerja informatif, seluruh tim kerja energi, memasangkan pemrograman siklus mingguan, siklus triwulanan, kendur 10 menit buat uji integrasi berkelanjutan terlebih dahulu, pemrograman dan desain inkremental. Dengan ini kuliah berakhir. Terima kasih.